Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Memasuki bulan Oktober, The Sinners Channel dimulai dari video ini akan membahas tema-tema seputar reformasi. Selamat menyaksikan. Pandangan Martin Luther mengenai pembenaran oleh iman mendapat kritik yang keras dari sebagian pakar-pakar Perjanjian Baru, yakni dari kelompok New Perspective. Krister Stendhal, James D.G. Dunn, dan Francis Watson adalah sebagian dari pakar-pakar tersebut. Bagi New Perspective, pandangan dan pergumulan Martin Luther mengenai pembenaran oleh atau dengan iman memiliki konteks yang berbeda dengan pandangan dan pergumulan Paulus mengenai topik yang sama. Itulah sebabnya pendekatan dari kelompok tradisional atau Lutheran maupun Calvinis yang secara sadar maupun tidak menggunakan pergumulan Luther untuk memahami pandangan Paulus mengenai pembenaran dinilai telah membuat kesalahpahaman terhadap ajaran Paulus. Menurut New Perspective, pandangan dan pergumulan Luther telah membuat pakar-pakar yang menjadi pengikutnya memahami konteks ajaran pembenaran Paulus dari perspektif bahwa Paulus sedang melawan ajaran yang memandang perbuatan baik atau ketaatan pada hukum dapat menyelamatkan manusia. Padahal konteks ajaran Paulus mengenai pembenaran adalah persoalan nasionalisme dan rasialisme, ketidakmampuan menerima bangsa bukan Yahudi dalam gereja mula-mula. Jika kita melihat penjelasan Luther dalam biografinya, kita menemukan bahwa pembenaran oleh iman memang adalah pengajaran yang penting bagi Luther. Luther mengatakan pengalamannya dalam menemukan kembali ajaran tersebut membuatnya seperti lahir kembali dan merasa seperti masuk pintu gerbang Firdaus. Luther merasa demikian sebab ia telah berusaha dengan segala jerih lelahnya untuk hidup memenuhi tuntutan Allah dalam syarat perjanjiannya. Namun Luther mendapati dirinya makin tidak yakin akan dibenarkan Allah. Dalam biografinya, Luther menulis, "Meskipun saya menjalani kehidupan yang tak tercela sebagai seorang biarawan, saya merasa bahwa saya adalah orang berdosa dengan hati nurani yang tidak tenang di hadapan Tuhan. Saya juga tidak mempercayai bahwa saya telah menyenangkan hati Tuhan dengan kepuasan saya." Waktu Luther memahami bahwa pembenaran adalah anugerah Allah dalam Kristus yang diterima dengan iman, maka Luther merasakan ada pencerahan yang telah membuat pergumulannya terjawab. Luther kemudian menulis, "Saya mulai memahami kebenaran Allah sebagai sesuatu yang dengannya orang benar hidup oleh karunia Allah,
kebenaran Allah, merujuk pada kebenaran pasif yang dengannya Allah yang penuh belas kasihan membenarkan kita melalui iman. Hal ini segera membuat saya, Luther, merasa seakan-akan telah dilahirkan kembali dan seakan-akan telah masuk melalui pintu-pintu yang terbuka ke dalam Firdaus itu sendiri. Nilai penting dari ajaran pembenaran oleh iman bukan hanya dilihat oleh Luther, namun juga oleh kelompok tradisional. Bagi kelompok tradisional, ajaran pembenaran oleh iman yang Luther kemukakan adalah hakikat dari iman Kristen sendiri, sehingga menolak ajaran ini diartikan sebagai menolak ajaran iman Kristen. Hal inilah yang menyebabkan munculnya reaksi yang kuat dari pakar kelompok tradisional saat mereka melihat aspek pembenaran oleh iman versi Luther dikritik oleh New Perspective. Saya melihat pandangan Luther mengenai pembenaran oleh iman dipahami berbeda dari konteks pergumulannya oleh New Perspective. Sebagai contoh, dalam tulisan The Justice of God, Dunn menuliskan, terlalu mudah untuk membaca pengalaman Paulus melalui kisi-kisi yang sama. Apa yang Luther alami juga dialami oleh Paulus. Sebagaimana gereja abad pertengahan mengajarkan keselamatan melalui pahala dan perbuatan baik, demikian pula dengan Yudaisme pada zaman Paulus. Menurut saya, konteks pergumulan Luther pada saat itu menggumulkan konsep pembenaran bukanlah karena ia sedang berhadapan dengan ajaran gereja abad pertengahan yang menurut Dunn menganut salvation by merit and good works. Konteks pergumulan Luther berkaitan dengan gagasan pembenaran via moderna yang memandang keselamatan datang dari Allah, namun mempercayai bahwa manusia mampu melakukan bagian atau peran yang harus dipenuhinya menurut ketetapan Allah supaya dapat dibenarkan. Dengan demikian, ajaran gereja abad pertengahan waktu itu tidak dapat dinilai sebagai penganut salvation by merit and good works. Selain itu, pada era tersebut ada berbagai ajaran yang berbeda mengenai pembenaran muncul dalam masyarakat. Dan gereja pada waktu itu tidak secara tegas menyatakan atau menetapkan ajaran manakah yang benar mengenai pembenaran atau keselamatan. Dengan demikian, pernyataan Dunn bahwa gereja abad pertengahan menganut ajaran salvation by merit and good works adalah tuduhan yang tidak tepat. Itulah sebabnya saya memandang adalah penting untuk kembali menelaah bagaimanakah Luther memahami ajaran pembenaran oleh atau dengan iman dilihat dalam konteks awal mula pergumulan teologis dan spiritual Luther sendiri, sehingga kita dapat menilai dengan lebih tepat kebenaran dari kritik yang dilontarkan oleh New Perspective terhadap Luther, dan memahami dengan lebih cermat bagaimana Luther memahami ajaran tersebut. Ajaran Luther mengenai pembenaran oleh iman akan dipahami dengan lebih tepat jika kita mengerti terlebih dahulu konteks teologis dan spiritual dari pergumulan Luther. Konteks yang dimaksudkan saya berkaitan dengan pergumulan teologis yang Luther sedang hadapi, sehingga Luther akhirnya menemukan kembali ajaran pembenaran oleh iman dan pergumulan spiritual yang sedang dipergumulkan masyarakat abad pertengahan yang juga menjadi pergumulan Luther. David C. Steinmetz
mengistilahkan konteks pergumulan ini dengan frasa the spiritual environment of the late medieval world. Yang dimaksudkan dengan spiritual environment oleh Steinmetz adalah pergumulan teologis dari Luther akan gagasan mengenai keselamatan, iman, harapan, kebajikan, dan penetapan Allah atas keselamatan. Menurut saya, pergumulan teologis Luther sangatlah terkait dengan pergumulan spiritual dalam masyarakat yang dilihatnya. Jawaban teologis yang Luther cari bersumber dari pergumulan teologisnya secara personal, sekaligus bersumber dari pergumulan spiritual masyarakat abad pertengahan yang dilihatnya. Pergumulan spiritual yang bagaimanakah yang dihadapi masyarakat abad pertengahan? Dalam masyarakat abad pertengahan muncul kebingungan dalam hal keselamatan. Hal tersebut terjadi karena dalam masyarakat abad pertengahan muncul berbagai ajaran mengenai pembenaran. Misalnya saja ada Paulo Giustiniani mengajarkan bahwa keselamatan sangatlah bergantung pada tekad manusia untuk menyingkirkan dosa, dan cara yang tepat untuk melakukan hal tersebut adalah dengan menjalani kehidupan yang asketis. Sementara itu, Gasparo Contarini atau pengikut dari Giustiniani kemudian mengajarkan hal yang berbeda, bahwa keselamatan hanya diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Jadi dalam satu kelompok dapat muncul dua ajaran yang berbeda. Ajaran yang berbeda-beda tersebut membuat masyarakat menjadi bingung dalam memilih ajaran manakah yang tepat. Masalah menjadi makin serius pada waktu gereja yang diharapkan oleh masyarakat mampu memberitahukan ajaran mana yang benar. Ternyata tidak secara tegas menyatakan ajaran yang dinilai tepat. Dalam melihat konteks teologis pergumulan Luther, saya mengikuti pandangan Alistair McGrath bahwa pergumulan teologis Luther pada mulanya terkait erat dengan pergumulannya atas pandangan pembenaran dari gerakan intelektual, yaitu Via Moderna. Luther mempelajari pandangan Via Moderna sejak ia kuliah di Universitas Erfurt. Pada tahun 1505, Luther memasuki biara Agustinus di Erfurt. Dalam biara tersebut dapat dipastikan bahwa Luther mempelajari ide-ide dari Via Moderna. Beberapa bukti yang menyatakan bahwa di Erfurt Luther mempelajari Via Moderna adalah sebagai berikut. Pertama, dua pengajar utama dalam universitas ini, yakni Johannes Natin dan Bartholomeus Arnoli, adalah penganut ajaran Via Moderna. Dan kedua orang tersebut adalah pengajar Luther sewaktu ia belajar di Universitas Erfurt. Yang kedua, sewaktu Stratvetter diminta menjadi rektor menggantikan Christoph Schroll di Universitas Wittenberg, terjadi perubahan anggaran dasar di mana ada ajaran baru yang boleh diajarkan. Ajaran yang dimaksudkan tiada lain menunjuk pada Via Moderna. Stratvetter adalah pengajar di Universitas Erfurt, dan dia adalah orang yang dibimbing oleh Gabriel Biel, tokoh utama Via Moderna. Jika di Universitas Wittenberg Stratvetter mengizinkan Via Moderna diajarkan, ini berarti sewaktu Stratvetter berada di Erfurt, ia pun menganut Via Moderna. Hal ini membuktikan bahwa walaupun Universitas Erfurt adalah bagian dari Ordo Agustinus, namun universitas ini mengajarkan Via Moderna. Jadi, waktu Luther belajar di Erfurt, maka dapat dipastikan yang Luther pelajari adalah pandangan Via Moderna. Lalu yang berikutnya, bukti lain yang menyatakan bahwa Luther mempelajari Via Moderna adalah dalam tulisan Luther di kemudian hari. Ditemukan bahwa Luther sepertinya tidak asing
dengan karya Gabriel Biel, yakni Lectura Super Canonem Missae dan Collectorium Circa Quatior Sententiarum Libros. Hal ini menunjukkan bahwa Luther banyak mempelajari pandangan Via Moderna. Bagaimanakah Via Moderna memandang pembenaran? Pandangan Via Moderna mengenai pembenaran didasarkan atas pemahaman mengenai Allah yang dipahami secara dualistis. Satu sisi, Allah adalah pribadi yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa saja. Namun, di sisi lain, Allah adalah pribadi yang setia dan akan menepati apa saja yang dikatakan atau dijanjikannya. Jadi, walaupun ia adalah pribadi yang maha kuasa, artinya tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dia lakukan. Namun, Allah tetap menetapkan dirinya untuk terikat dengan apa yang dikatakan atau dijanjikannya. Gagasan tersebut oleh Via Moderna dikaitkan dengan gagasan mengenai relasi antara Allah dan manusia. Menurut Via Moderna, relasi antara Allah dan manusia didasarkan atas sebuah perjanjian atau covenant. Oleh karena Allah terikat dengan perjanjiannya atau covenantnya, maka Allah pasti akan mengerjakan apa yang dikatakannya. Via Moderna memandang pembenaran adalah bagian yang Allah akan berikan pada manusia jika manusia memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dengan Allah. Bagi Via Moderna, pembenaran datang dari Allah. Manusia tidak mampu membenarkan dirinya sendiri. Namun, untuk mendapatkannya, manusia harus memenuhi tuntutan yang menjadi kewajiban dari pihak manusia dalam hubungan covenant tersebut. Namun, sebuah persoalan muncul. Bagaimanakah manusia dapat memenuhi tuntutan Allah dengan tepat? Padahal manusia telah jatuh ke dalam dosa. Untuk menjawab persoalan tersebut, Via Moderna menggunakan analogi mata uang. Di era abad pertengahan, terdapat dua jenis mata uang, yakni mata uang emas dan perak. Oleh karena kebutuhan akan emas dan perak, maka kedua mata uang tersebut ditarik pemerintah dan digantikan dengan mata uang timah. Walaupun mata uang timah sebenarnya memiliki nilai intrinsik yang berbeda dengan nilai nominalnya. Namun, oleh karena adanya jaminan perjanjian dari kerajaan, maka mata uang timah tersebut diterima dengan nilai yang sama dengan mata uang emas dan perak. Hal yang sama akan Allah lakukan. Allah akan memandang pemenuhan kewajiban dari pihak manusia seperti mata uang emas dan perak, walaupun nilai intrinsiknya sebenarnya hanyalah uang timah. Jadi, supaya manusia dapat dibenarkan oleh Allah, maka Allah telah menetapkan bahwa manusia harus memenuhi kewajiban minimumnya, yakni yang terbaik, quod in CS, yang manusia dapat kerjakan. Dan Allah akan menerima hal tersebut dan melihat pemenuhan tersebut seolah-olah telah sesuai dengan apa yang ditetapkannya. Teologi Luther yang mula-mula mengenai pembenaran tidak berbeda dengan Via Moderna. Luther memandang bahwa hubungan Allah dan manusia diikat dengan perjanjian, dan manusia haruslah memenuhi kewajiban minimumnya jika ia mau dibenarkan di hadapan Allah. Dan Allah adalah pribadi yang setia, yang tidak akan ingkar dengan apa yang dijanjikannya, asalkan manusia memenuhi tuntutan minimumnya dengan memberikan yang terbaik, maka ia akan diselamatkan. Hal ini nampak dalam diktat Mazmur yang ditulisnya, sebagaimana tercatat dalam Weimarer Ausgabe 3.289.1-5 yang diterjemahkan oleh McGrath. Demikian. Bahkan kasih karunia dan iman yang melaluinya kita dibenarkan pada hari ini
tidak akan membenarkan kita dengan sendirinya tanpa covenant atau perjanjian Allah. Justru karena alasan inilah kita diselamatkan. Allah telah membuat suatu wasiat dan perjanjian atau covenant dengan kita, supaya setiap orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dalam perjanjian ini, Allah adalah benar dan setia dan terikat oleh apa yang telah dijanjikannya. Gagasan Martin Luther mengenai pembenaran yang mirip via moderna juga terlihat dalam penjelasan Luther waktu ia mengutip Matius 7 ayat 7-8. Luther berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan seterusnya." Oleh karena itu, para ahli teologi dengan tepat mengatakan bahwa Allah memberikan kasih karunia tanpa gagal kepada siapapun yang melakukan apa yang ada di dalam diri mereka. Namun, Luther kemudian mengembangkan gagasan pembenaran yang sedikit berbeda dari tokoh-tokoh via moderna dalam hal memandang pemenuhan kewajiban minimum. Apakah yang harus manusia penuhi? Jika teolog via moderna yang terkenal, yakni Gabriel Biel, menyatakan kewajiban tersebut adalah menolak kejahatan dan melakukan kebaikan, maka Luther memandang kewajiban dari pihak manusia adalah humility. Humility yang dimaksudkan Luther adalah sebuah kesadaran atau penerimaan diri dari pihak manusia bahwa ia adalah seorang yang sangat berdosa, yang layak dihukum Tuhan, dan hanya dapat memohon belas kasihan Tuhan atas keselamatan dirinya. Pertanyaan penting yang membuat Luther bergumul adalah, sampai di manakah ukurannya sampai seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi tuntutan Allah dengan memberikan yang terbaik, sehingga ia dapat dibenarkan oleh Allah? Martin Luther memandang bahwa Allah itu adalah adil dan jujur. Ini berarti Allah tidak akan membuat atau memberikan kekhususan tertentu pada orang-orang tertentu. Allah akan bertindak apa adanya. Ini berarti Allah akan membenarkan manusia jika memang manusia secara tepat melakukan kewajiban minimumnya. Namun persoalannya adalah Luther tidak mendapatkan jawaban mengenai sampai sejauh manakah seseorang dapat dikatakan telah dengan terbaik memenuhi kewajiban minimum tersebut. Walaupun Luther telah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi kewajiban minimumnya, namun Luther tetap tidak mendapatkan keyakinan bahwa ia telah mencapai ukuran tersebut, dan hal ini menyebabkan ia tidak mempunyai ketenangan batin. Inilah awal dari konteks teologi pergumulan Luther, sampai sebatas mana manusia dapat dikatakan telah memenuhi tuntutan kewajiban minimumnya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa konteks teologi pergumulan Luther bukanlah melawan ajaran merit teologi atau pandangan bahwa perbuatan dapat membawa manusia pada keselamatan, namun berhadapan dengan ajaran via moderna. Dalam video berikutnya, kita akan melanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi teologi Luther. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.